Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan, kemudahan. Jadi kamu jalanin semuanya tuh gampang, lancar ya. Dan semuanya kamu jalani dengan indah dan kamu menikmati kehidupan ini dengan sangat asik ya. Karena memang hidup ini sangat indah sekali. Jangan disia-siakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen membacakan zodiak Gemini untuk bulan Juli tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang ngerasa zodiaknya Gemini, siap-siap aja kita bakal bacakan. Dan pesan apa saja yang bakal muncul, hal apa saja yang harus kamu lakukan, atau apa saja yang harus kamu hindari. Karena yang jelas setiap orang membutuhkan gambaran-gambaran tentang apa yang akan terjadi, tentang yang harus dipersiapkan apa, planning-planning apa, dan sebagainya. Semua dibutuhkan. Maka dari itu, Gemini siap-siap dengarkan semua yang bakal saya paparkan di sini, readingan yang bakal saya sampaikan ke kamu. Oke? Siap-siap disimak baik-baik. Saya bakal tarik energinya untuk Gemini bulan Juli tahun 2020. Ini bersifat general ya, jadi saya bisa menyampaikan apa saja nanti yang kira-kira ketangkap atau yang keluar dari kartu tarot ini. Karena bagaimanapun saya menarik energinya untuk Gemini bulan Juli tahun 2020. Oke ya, jadi siap-siap aja. Saya ambil untuk Gemini 2020. Oh ya, teman-teman, buat yang bukan Gemini pun juga nggak apa-apa ya, silahkan aja dengerin karena pasti akan ada banyak hal yang bisa kamu dapetin. Bisa jadi mungkin relasi kamu adalah orang yang Gemini, seseorang yang mungkin dekat kamu juga Gemini, jadi nggak apa-apa, dengerin aja, simak baik-baik ya. Ada yang kebalik. Oke. Oh ya, teman-teman, yang jelas pada bacaan yang saya bakal sampaikan nanti, sekali lagi spesial buat Gemini dan ini bersifat general reading, sehingga nanti buat kamu mungkin tidak semuanya bisa resonate gitu kan, tapi yang jelas apapun itu, hal-hal yang bisa kamu tangkap, hal-hal apa saja yang bisa kamu dengarkan, bisa kamu jadikan sebagai pedoman maupun pegangan bagi kehidupan kamu ke depan. Yang jelas ini untuk bulan Juli dan seterusnya gitu kan, dimulai bulan Juli. Bisa jadi energinya sudah kamu rasakan dari sekarang, energinya sudah terjadi sekarang, bisa jadi seperti itu juga. Atau bisa jadi ini terjadi di masa lalu kamu atau di masa-masa kemarin, dan sekarang masih ada hubungannya, masih ada keterkaitannya juga. Karena bagaimanapun gini teman-teman, bahwa pola karma, pola-pola dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan servo mechanism, di mana servo mechanism itu adalah pola yang selalu bergulir secara terus-menerus walaupun waktunya berubah, tapi pola itu masih selalu ada gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan alam semesta, pola itu disebut kayak musim gitu kan. Musim hujan, ketemu nanti besok tahun depan musim hujan lagi, kemarau dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ada semacam gambaran-gambaran yang memang memiliki pola, di mana pola tersebut bisa berhubungan dengan karma dan sebagainya. Nah, kita juga perlu memahami tentang pola-pola tersebut gitu kan. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita lagi mengalami hal yang tidak enak, maka bagaimana caranya hal tidak enak itu harus terputus polanya agar tidak bergulir terus dalam kehidupan kamu. Karena banyak orang yang mengalami kesulitan tapi nggak selesai-selesai, mengalami masalah juga nggak selesai-selesai, selalu datang silih berganti seperti nggak ada ujungnya. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami. Berarti ada pola energi yang buruk di situ, ada pola karma yang mungkin buruk juga di situ. Sehingga itu mengganggu kehidupan kamu ke depan ya. Padahal kamu sudah berusaha demikian rupa, tapi masih juga
masih juga belum selesai-selesai dan bahkan masih terus mengganggu kehidupan kamu. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke, langsung aja kita bakal bacakan ya. Kita buka kartu yang pertama. Di sini ada Knight of Cups ya. Jadi Knight of Cups berarti pesan buat Gemini untuk bulan Juli 2020 adalah sepertinya di sini untuk Gemini bakal ada orang yang datang dalam kehidupan kamu. Orang tersebut bisa jadi adalah orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu atau sosok yang selama ini kamu idamkan. Dan ini lebih ke kayak semacam pasangan kamu atau sosok orang yang hadir yang membantu dalam kehidupan kamu. Bisa orang yang membantu atau kehadiran seseorang yang ternyata sangat bermanfaat buat kehidupan kamu, atau bisa jadi ini adalah jodoh kamu ya. Jadi buat kamu yang masih jomblo, single parents dan sebagainya, bisa jadi bulan Juli ini nanti ya ada semacam ketemu dengan orang yang kemudian dia menawarkan sesuatu buat kamu ya. Di sini ada gambar piala, ada gambar cups ya atau piala yang dipersembahkan buat kamu. Jadi di sini gambarannya adalah akan hadir seseorang ya, bisa jadi dia memberikan penawaran semacam kayak melamar, menawarkan suatu kehidupan, hidup bersama dan sebagainya. Atau bahkan bisa jadi ini adalah berhubungan dengan pekerjaan. Jadi mungkin kamu selama ini menunggu-nunggu atau mencari-cari pekerjaan, dan bisa jadi bulan Juli ini adalah waktu atau timing yang tepat banget buat kamu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke, itu gambarannya untuk bulan Juli. Di kartu pertama di Knight of Cups. Oke. Kemudian di kartu kedua, di sini ada Strength. Strength secara umum adalah kekuatan ya, tapi sekaligus di sini juga ada keberanian. Ada seorang perempuan yang sedang menggandeng singa di sini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, dibutuhkan keberanian yang sangat luar biasa banget. Ya, jadi selain keberanian dan kekuatan, di situ ada kelembutan juga. Jadi intinya adalah untuk Gemini, kamu harus berani dan kuat menghadapi segala situasi yang ada, gitu kan? Segala tantangan yang ada, tapi tanpa menghilangkan kelembutan hati kamu. Jadi artinya apa? Kamu boleh kuat, kamu boleh berani, tapi kelembutan hati, budi pekerti, sopan santun, etika dan tata krama dan sebagainya tetap harus kamu gunakan. Kenapa? Karena dengan kamu tetap menggunakan hal-hal tadi, otomatis itu akan menarik energi yang positif kepada orang lain dan juga memancarkan energi positif kepada orang lain. Setelah memancarkan, otomatis nanti akan terjadi feedbacknya ya. Jadi kembalinya lagi adalah hal positif juga seperti yang kamu pancarkan. Oke ya, jadi kartu kedua, Strength adalah kartu kekuatan, keberanian, tapi sekaligus kamu memiliki kelembutan. Jadi berani, siap menghadapi apapun, siap menghadapi segala situasi yang mungkin nanti berubah-ubah, dengan keberanian dan kekuatan serta kelembutan. Jadi budi pekerti, ya, kecerdasan emosional itu juga penting sekali, karena banyak orang yang hanya menggunakan kecerdasan kecerdasan otak saja, tapi tidak menggunakan kecerdasan emosional. Jadi tidak ada keseimbangan yang akhirnya justru timpang di situ. Karena begini, secara teori atau bahkan survei membuktikan juga bahwa orang-orang yang tingkat keberhasilannya tinggi itu justru orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang bagus, gitu ya. Jadi EQ-nya. Kalau IQ bagus, tanpa didukung EQ atau kecerdasan emosional, maka itu kurang bagus hasilnya. Ya, jadi kecerdasan emosional harus kamu tetap pertahankan. Oke, sekarang kita masuk ke kartu yang ketiga, ada Queen of Cups. Teman-teman, khususnya buat Gemini, Queen of Cups di sini adalah suatu kedamaian, ya, yang kamu pengenkan dan itu bisa kamu dapatkan. Ya, dan di sini kamu juga diminta untuk menggunakan intuisi. Artinya apa? Jangan hanya sekedar menggunakan logika, tapi tanpa menggunakan batin kamu. Gunakan daya batin, ya, daya batin kamu itu fungsikan. Karena setiap orang sebetulnya punya potensi yang sangat luar biasa. Dengan menggunakan potensi-potensi bawah sadar kamu, kekuatan batin kamu, ya, otomatis itu akan juga membantu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kamu, berhubungan dengan rezeki kamu, keuangan kamu, karir, bisnis dan sebagainya. Jadi gunakan juga intuisi untuk menopang atau membuat kondisi dan situasi itu menjadi balance, gitu ya, seimbang.
Itu kartu keempat. Sekarang kita menuju ke kartu ketiga, sekarang menuju ke kartu keempat. Kartu keempat, hati-hati ya. Jadi buat Gemini, hati-hati, jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang stagnasi. Jadi mandek ya di situ saja, dan jangan sampai kamu hanya berpuas diri di situ tanpa melakukan action apa-apa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harus hati-hati. Artinya kalau misalnya kamu tanpa melakukan usaha apapun, otomatis tidak akan ada progres apa-apa. Hasilnya pun tidak ada, atau bahkan sangat minim sekali. Jadi hati-hati, jangan berpuas diri, lakukan sesuatu, jangan sampai kondisi dan situasi kamu itu stuck ya. Yang saya sampaikan ini bersifat general, artinya apa? Bisa tentang kehidupan, bisa berhubungan juga dengan asmara, bisa juga berhubungan dengan keuangan atau bisnis kamu juga. Jadi intinya ini sangat kompleks sekali. Saya membaca berdasarkan kartu-kartu yang keluar juga, gitu kan. Nah, misalnya sebagai contoh, strength ini juga kekuatan, keberanian menghadapi situasi yang sulit, situasi yang mungkin berubah-ubah. Sekaligus bahwa di situ ada situasi mungkin hubungan kamu, asmara kamu, yang juga kamu hadapi dengan kekuatan, keberanian, sekaligus kelembutan hati, ya kan? Karena asmara, soal percintaan, itu harus menggunakan kelembutan hati. Agar apa? Agar situasi dan kondisi menjadi kondusif, dan itu menjadi sangat baik buat hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, sekarang kita lihat kartu kelima atau terakhir. Ada Eight of Cups ya. Jadi ada Eight of Cups, 8 piala, dan kemudian ada orang berjubah merah meninggalkan piala-piala ini, dia menuju ke lain tempat. Artinya adalah apa? Bahwa apapun yang kamu peroleh, prestasi, pencapaian, materi, itu bukanlah segala-galanya, gitu kan? Karena hal terpenting adalah semuanya menjadi seimbang antara materi, batin kamu, psikis kamu, jiwa kamu, itu juga harus seimbang semuanya. Pikiran dan hati harus tenang dan harus selaras juga. Maka di sini, ini khususnya buat yang masih jomblo nih, bisa terasa sekali di sini bahwa kamu pernah mengalami satu kekecewaan, pernah mengalami kehilangan, lalu kamu sedih, bisa jadi di sini ditinggalkan atau kamu meninggalkan, ya. Jadi energi di sini bisa jadi ini sudah terjadi, dan kamu masih merasakan hal-hal itu di kondisi saat ini. Jadi kamu pernah ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan, yang jelas kamu merasa kecewa, kehilangan, dan ada kesedihan di situ. Nah, ini harus segera kamu rilis, harus kamu segera buang. Oke? Karena kalau tidak dibuang, ya akan mengganggu kamu selamanya. Mengganggu kehidupan kamu, ketentraman kamu, kedamaian kamu, jadinya hilang. Oke, jadi kamu harus rilis, kamu harus buang, supaya kamu bisa menikmati kehidupan ini dengan benar-benar tanpa beban. Ya minimal beban itu bisa berkurang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi 5 kartu sudah saya bacakan. Bisa tentang kehidupan, bisa berhubungan juga dengan asmara. Tinggal kamu sesuaikan aja situasi dan kondisinya. Dan kemudian mungkin bisa juga energinya kebalik gitu kan. Bisa jadi seperti itu, tapi it's okay. Artinya bisa jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini bisa tentang kehidupan, keuangan gitu kan. Terus kemudian bisnis, karir. Buat kamu yang juga mungkin asmara yang sudah berpasangan gitu kan. Jadi untuk yang nomor 4 ini bisa jadi untuk asmara yang sudah berpasangan, sudah punya pasangan, tapi kondisi dan situasi kamu ngerasanya kayak stuck aja, monoton dan akhirnya jenuh, bosen. Nah, kamu harus melakukan sebuah inovasi, melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat merefresh kondisi dan keadaan, pikiran, perasaan kamu itu perlu direfresh. Dengan cara apa? Banyak komunikasi, gitu kan? Banyak rekreasi, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya variatif sehingga kamu bisa ngerasain dinamika yang semakin luar biasa, variasi kehidupan yang semakin luar biasa. Oke, dan juga buat yang jomblo yang saat ini sedang menunggu-nunggu seorang kekasih ya, bisa jadi ini tadi di kartu pertama dia datang buat kamu.
Oke, memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu buat kamu. Maka buat yang jomblo yang pernah mengalami kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan, pernah ditinggalkan atau meninggalkan, saatnya kamu untuk move on. Oke? Baik teman-teman, saya rasa itu dulu. Semoga bermanfaat pencerahannya. Dan buat teman-teman yang kepengen personal reading bersama saya langsung, silahkan bisa chat ke WA di bawah ini. Tapi jangan lupa juga, kalau bisa kamu baca deskripsinya terlebih dahulu, biar kamu tahu teknisnya seperti apa, kalau mau reading tuh bagaimana dan sebagainya. Walaupun nanti juga pas lagi chatting kamu bakal dijelasin sama admin teknisnya seperti apa. Tapi paling tidak kamu sudah punya gambaran melalui deskripsi yang kamu baca. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti, mensupport channel Damar Aji, dan yang baru datang juga selamat datang. Semoga kerasan dan betah di sini. Oke, selamat malam. Saya Damar Aji. Sampai jumpa.